Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, balik lagi di Amazing Academy Masterclass. Saya Dika yang bakal temenin teman-teman. Seperti biasa, kita akan ngebahas tentang mengembangkan videomu dengan sound design. Nah, ini akan kita ngebahas tentang sound design nih teman-teman. Salah satu uh, tema yang menarik ya buat dibahas nih, biar teman-teman tahu gimana sih caranya pakai sound design ini buat video yang teman-teman buat. Nah, ini mungkin teman-teman belum join semua, tapi nggak apa-apa, kita mulai dulu aja biar nanti kan ada rekamannya juga, jadi bisa sambil jalan. Nanti kalau ada yang masuknya pertengahan, itu mereka masih akan tetap bisa ngelihat review videonya gitu. Sebelum ke Kak Dari, em, seperti biasa mau ngejelasin sedikit tentang Amazing Academy. Nah, buat teman-teman nih, mungkin di sini baru ada 2 yang join, tapi nggak apa-apa. Jadi Kak Zaki ataupun Kak Aldi yang nanti pengen ikutan kelas-kelas Amazing Academy lain, itu bisa banget cek di Instagram Amazing. Oh, ada Kak Tatia juga nih. Halo, selamat datang. Nanti kalau teman-teman pengen ikutan kelas Amazing Academy yang lain gitu ya, nggak cuma tentang desain, tentang ilustrasi, konten kreator, fotografi, dan lain sebagainya, itu bisa banget cek di Instagram Amazing. Gitu. Nanti bisa cek di link bio-nya, itu udah ada kelas-kelas yang bisa teman-teman ikutin. Entah yang free ataupun yang masterclass kayak siang hari ini. Nah, buat yang mau ngingetin lagi sih sebetulnya ya, mungkin sebelumnya udah tahu juga dan udah sempat coba juga gitu. Kalau Amazing itu adalah platform untuk membuat link bio gitu ya, yang biasa ditaruh di link bio sosial media, entah di Instagram, di Twitter, di TikTok, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti harus download dulu karena kita base-nya aplikasi, dan teman-teman nanti bisa masukin kayak link sosial media, terus di sini juga fitur-fitur yang bisa teman-teman langsung nikmatin. Itu banyak banget ya, kayak analitik, ada form, ada URL, terus ada juga fitur-fitur lain yang nanti bisa teman-teman explore langsung di aplikasinya. Kalau misalnya teman-teman bingung gimana cara ngedit dan lain sebagainya, kita ada tutorialnya di YouTube-nya Amazing. Jadi nanti teman-teman bisa cek di sana. Ada juga dia rekaman dari kelas tentang aplikasi Amazing gitu. Jadi nanti teman-teman cek aja tuh di link YouTube-nya Amazing atau di channelnya uh, YouTube Amazing. Nanti di sana bisa dicek si ini ya, tutorial dari gimana sih cara ngedit, nambahin, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Amazing Page yang tampilannya lebih menarik gitu ya, yang oke gitu tampilannya. Nah, kalau misal dilihat di sini tuh, kita bisa masukin kayak link dari Instagram, link dari website lain kayak Behance, atau misalnya dari Marketplace, itu bisa. Dari YouTube pun bisa ya, kayak gini. Jadi bisa dimunculin nih si YouTube-nya. Terus kalau misalnya pengen munculin kayak grid Instagram juga bisa dimunculin kayak gini nih, bisa gitu ya. Jadi teman-teman kalau pakai Amazing, pastinya nanti tampilan dari link bio-nya itu akan jauh lebih menarik dibanding dengan link bio lainnya gitu. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja ke Kak Dari. Halo Kak Dari, Halo, selamat siang. selamat siang. Oke, mohon maaf sebelumnya Kak. Mau ngingetin lagi buat teman-teman nih yang join, nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu bisa langsung disampaikan. Jadi bisa open mic, bisa open cam juga. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa nanti langsung interaksi sama Kak Dari aja. Oke Kak, silakan. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Derry. Mungkin sudah ada beberapa yang baru join, tapi nanti kita menyusul. Yang lain nanti juga ikut menyusul ya teman-teman ya. Jadi tanpa kita em, basa-basi, langsung kita mulai aja materinya teman-teman ya. Em, di sini ada beberapa orang ini ya. Oke, ada Ade Barli, ada Aldi, ada Tatia, dan ada Zaki. Halo semua. Oke. Aku langsung share screen dulu ya teman-teman ya. Oh iya, kalau boleh tahu ini rata-rata orangnya dari mana semua ya teman-teman ya? Bisa ketik di kolom chat dong. Dari mana semua ini? Bogor, oke. Yang lainnya dari mana? Kalau boleh tahu? Oh Cibubur, Bandung, oke. Karawang.
Oke, oke. Ini lokasi baru sih buat aku ya, sejauh ini. Oke, oke, oke. Baik, kalau gitu tanpa ini langsung kita mulai teman-teman ya. Aku harap kalian bisa fokus mendengarkan materi saya dikarenakan materinya ini akan berhubungan dengan audio. Jadi mau nggak mau kita harus pasang headset ya kalau bisa ya teman-teman ya. Oke, setuju ya teman-teman ya. Oke, kita eh, kalau boleh tahu ini materinya sudah ini belum? Sudah masuk belum ya ke layar ya materinya? Boleh ketik nomor satu kalau mungkin materinya udah muncul. Oke, oke Tati ya. Thank you Tati ya. Oke, Bang. Baik, nanti kalau ada apa-apa, ada error semacam itu di materi saya, tolong dikasih tahu ya. Nanti saya langsung baca kok nanti. Jadi kita lebih intens di sini ya. Jadi kita kayak teman dan kita mulai sekarang. Oke, pertama namaku Derry, aku konten kreator asal Surabaya dan aku di sini menekuni beberapa hobi di industri kreatif seperti jadi kameramen, DOP itu, jadi sound design artist dan digital artist. Oke, langsung aja. Nah, untuk portofolionya silakan dicek. Terima kasih. Ini. Oke, itu teman-teman dari portofolio saya. Oke. Nah, untuk di tahun 2023 awal ini, aku ngerjain beberapa project seperti mungkin kalian kenal dari beberapa brand ini juga ya. Yang pertama, brandnya dari Urofi, yaitu The Earth. Yang kedua ini brand parfum lokal, yaitu Briska, Nanlite, itu brand lighting, hingga Asus dan Oppo. Nah, oke teman-teman, kita ada di sini ada 5 materi. Jadi sekali lagi fokus ya teman-teman ya, karena ini adalah kalian sudah bayar pakai uang untuk masuk ke materi ini dan materi ini udah aku buat secara eksklusif banget. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman, bagi yang sudah invest waktunya di sini tolong kalian fokus dan kalian memakai headphone. Karena di sini kalian akan mengenal suara-suara buat video kalian ke depannya. Lalu kalian bisa ngerasain sensasi yang berbeda gitu. Ini metafora ya, yang orgasm itu ya. Yang aku maksud adalah ketika kalian mendengarkan suara yang akan aku input nanti di slide berikut-berikutnya, kalian akhirnya mengenal gitu. Ini namanya apa, dan namanya apa. Fungsinya apa, sebagai apa, dan kapan dipakai gitu. Oke teman-teman ya. Setuju teman-teman ya? Oke. Oke, materi pertama, sound design. Di sini aku ada video, yaitu dari portofolioku yang The Earth itu. Coba kalian perhatikan, ini videonya dengan musik. Nanti slide berikutnya yang tanpa musik ya teman-teman ya. Perhatikan ya. 1, 2, 3. To begin your experience, seeking for the best camera bag is always needed. Introducing the Earth Bag. A leather bag can easily accommodate everything you need and more, making your photography experience as easily as possible. With ample stronger materials, you can be more confident that your camera and lenses are well protected, even under the worst conditions. The Earth Bag also 100% waterproof, so you may photograph in any weather without any fear of imaging your gear. To complete your journey, these bags are designed to be used anywhere and anytime, ideal for every occasion. Whether you're traveling or simply taking a stroll in the city, the Earth Bag are lightweight and portable, making them a perfect choice for traveling photographer and content creator. Get your Earth Bag today and begin capturing the perfect shot. Oke, itu pakai musik teman-teman ya. Sekarang kita akan play video berikutnya, yaitu tanpa musik.
perhatikan, ini kalian harus pakai headset beneran ya ini ya. Saya nggak akan ngulangi lagi. Kita play ya teman-teman. Oke, itu tanpa musik teman-teman ya. Gimana? Apakah menarik? Kalau menarik, coba ketik 1 lagi di kolom chat. Ketik angka 1 kalau memang ini menarik dan buat referensi kalian ya teman-teman ya. Sekali lagi, ini sudah aku play yang pakai musik dan tanpa musik. Sekali lagi, ini materi sudah aku buat secara khusus. Kalian sudah bayar ke sini. Jadi materi-materi berikutnya akan lebih menarik dari sampel tadi. Langsung ya teman-teman ya. Nah, tujuan sound design. Jadi sebelum aku lebih lanjut, aku bahas layer awalnya dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat sebuah instrumen suara yang aku sudah kasih tahu sebelumnya, yaitu ada 2 orang sebenarnya, 2 job desk. Yang pertama ada sound design artist, yang kedua Foley artist. Nah, bedanya hanya ini aku simpulkan dengan bahasa yang gampang dicerna ya teman-teman. Sound design itu pokoknya membuat sebuah suara yang itu dari digital, yang dimana tidak tercipta di asli, suara asli gitu. Beda sama Foley artist itu sebaliknya. Jadi dia membuat suara kayak kaki berjalan, mulai dari suara anjing, itu semua suaranya original, nggak dibuat di digital. Kayak transisi-transisi itu udah masuk digital, teman-teman ya. Jadi sampai sekarang paham ya? Itu aja, perbedaannya cuma itu aja. Nah, tapi sekarang aku akan berfokus yang namanya sound design ya. Maksudku, aku harap ke depannya nggak ada yang sampai misleading untuk layer awal ini. Masuk ya. Ini ada satu referensi juga. Kalian kalau kenal film ini, harusnya kenal ya film ini, Godzilla versus Kong. Ini ada satu klip yang dimana ini jadi referensi waktu aku awal terjun jadi sound design. Pakai headset lagi ya teman-teman ya. Coba pakai headset lagi. Perhatikan. Perhatikan, volumenya dinaikkan juga kalau bisa. 1, 2, 3. Dengar ya. Tak jeda dulu. Mas Zaki, kira-kira yang didengar Mas Zaki apa sebelumnya? Tadi suaranya apa aja tadi? Kalau boleh, kita tanya dulu ya teman-teman ya. Sebelum, setelah videonya dimulai, kira-kira dari beberapa dari kalian, apa yang kalian dengar di referensi Godzilla vs. Kong tadi? Di awal, gitu. Benar, benar sekali Mas Zaki. Benar, itu suara jantung deg-degan. Benar. Oke, lanjut ya. Ini aku tebak satu persatu ya teman-teman ya. Kalau bisa ya, jawab ya. Mas Aldi Hafiz ya habis gini. Kalau itu Mas Ade gitu. Kita mulai. Kita sambil nonton film teman-teman ya. Oke, dengarkan suaranya sekarang.
Sampai sini ada yang nangkep nggak? Dari visual tadi, ini suaranya apa yang bisa kalian dapat gitu? Coba langsung aja ketik, siapapun ketik aja. Kita sama-sama belajar di sini ya teman-teman ya. Jadi ketik aja, tak play lagi ya, tak play ulang lagi. Bagian ini pokoknya. Nah, bagian ini. Tolong dengarkan lagi. Nah, udah cuplikannya aku singkat sih gitu. Ada yang nangkep nggak suaranya gimana tadi? Kalau kalian pilih bahasa yang apa mungkin bahasa kalian sendiri, ketik aja nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar sambil nonton film. Tapi ini film terakhir kayaknya. Tapi setelah itu nggak ada film lagi. Kita fokus ke materinya ya. Ada yang bisa jawab? Oke, iya itu bahasanya. Oke, 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 bisa. Jadi kalau bisa aku ini tangkap waktu awal ini. Oke, Boom juga. Terima kasih Mbak Tatia sama Mas Zaki. Oke, musik. Ya, oke, Pak. Ini Ade, Mas Ade ya ini ya. Jadi aku akan beritahu sebenarnya si anak kecilnya itu tunarungu. Jadi memiliki gangguan pendengaran gitu. Nah, ketika dia berhadapan dengan Kong, kalian pasti merasakan ada suara yang Mas Zaki tadi bilang sebelumnya kayak ngung gitu. Itu suara kalau bahasa Jawanya tuh bindeng. Bindeng itu kayak susah mendengar gitu. Jadi nggak detail jelasnya. Sampai sini paham ya? Jadi itu memvisualkan bahwa kita seolah penonton menjadi seseorang yang sedang tunarungu dan di depan kita itu ada monster raksasa. Penjelasannya seperti itu teman ya. Itu simpelnya sound design. Oke. Sampai sini paham teman-teman ya. Jadi ya ini film yang memotivasi aku buat belajar sound design awalnya. Kita lanjut ya. Gimana? Menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat film ke depannya kalau pakai headset kayaknya lebih detail nangkep suara-suaranya gitu. Oke. Jadi sudah tahu ya sound design itu apa ya? Sound design itu adalah sebuah elemen suara yang bisa dicantumkan untuk mendukung aspek video kalian ke depannya. Udah, terlalu mahal ya bahasanya. Tapi kalian paham lah maksud gue ya. Oke. Kalau nggak paham langsung aja ketik, kalian juga langsung Q&A di sini pun juga ada tak jawab. Oke, kita lebih intens dan friendly, family di sini, oke? Sekarang macam-macam sound design. Sekali lagi, tolong pakai headset. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, tak play lagi ya. 1, 2, 3. Silakan di screenshot buat referensi kalian. Jadi elemen suara pertama yang akan aku bahas adalah riser. Nah, riser itu sound effect yang digunakan khusus untuk menciptakan ketegangan, intensi. Ini bisa cocok di film-film thriller atau horor gitu. Cuman drama juga bisa masuk sih teman-teman ya. Nah, karena kalian sudah bayar, karena kalian sudah ikut dan kalian stay di sini, ini ada keywordnya. Jadi kalau kalian cari di internet pasti ketemu lah. Ini keywordnya. Aku kasih gratis lah ya. Nah, ciri-cirinya itu dimulai dari suara yang dari rendah ke tinggi. Simpelnya itu, suara rendah ke tinggi. Dan sometimes kalau kita mendengarkan suara riser itu kadang mengganggu telinga. Gitu. Karena memang itu tujuannya mengganggu telinga kita agar terkesan tidak nyaman dengan situasi visual itu. Paham ya teman-teman ya? Dan ciri-ciri kedua itu dari suara yang jauh tapi dekat. Nah, paham ya teman-teman ya? Aku bisa lanjut nggak? Kalau bisa lanjut ketik nomor 1 lagi. Mungkin ada beberapa orang yang belum screenshot gitu. Nggak apa-apa, ketik aja 1. Aku lanjut sekarang. Ada 5 elemen suara gitu ya. Udah aku input di sini. Oke. Oke. 1. Makasih Pak Ade. Gitu. Mas Aldi kayaknya kurang interaksi ya, Mas Aldi ya. Aldi Hafiz ini ya. Jadi sekilas aku lihat di mall ya. Di mall ikut meeting ya. Keren sih. Oke. Oke, Mas Zaki, terima kasih. Mbak Tatia, aman kah Mbak Tatia? Kalau boleh tahu, aman nggak ini materinya? Ketik 1 aja kalau pengen lanjut.
Oke, kita lanjut ya. Oke, terima kasih Mbak Tati ya. Kedua, hits. Tak ulangi lagi ya. Kedua itu hits. Dengarkan baik-baik. Oke. Sekali lagi, silakan screenshot. Ini ada keywordnya juga, sudah aku input. Nah, untuk hits, itu tujuannya adalah untuk menyoroti momen-momen penting. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin, ini aku gambarkan secara metafora ya, analogi ya. Kalau misalnya ada adegan di mana orang itu melihat sesosok hal yang itu nggak pernah dia lihat ya, itu bisa dipakai hits itu. Deng, gitu. Nah, suaranya ini ciri-cirinya biasanya detakan keras. Mas Zaki yang tadi detak-detak jantung itu termasuk hits. Detak jantung itu termasuk hits. Nah, terus kayak ledakan yang tajam itu juga itu hits. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, ya terima kasih Mas Zaki. Kalian kalau ini silakan chat aja. Kita kan orangnya, oke diulangi. Terima kasih. Tak ulangin ya. Langsung aja ketik. Aku baca chat kalian kok. Jadi kita saling interaksi ya. Kalau nggak paham bilang. Kalau pengen diulang pun tak ulang. Lanjut. Oke, Mbak Tati minta diulang ya. 1, 2, 3. Oke. Sampai sini paham Mbak Tati ya? Aman semuanya ya? Kalau mau diulangi, tak ulangi. Iya, semacam dentuman gitu. Jadi kayak ketukan, tapi ketukannya tuh ngebas banget gitu loh Mbak. Ini Mbak ya ini ya. Aku harap ini Mbak bukan Mas ya ini ya. Tati ya soal namanya ya. Oke. Jadi suaranya seperti itu. Silahkan di screenshot sekali lagi. Kalian bisa Mbak. Oke Mbak. Silahkan cari ini di internet. Ini pasti membantu kalian gitu. Ada hit reverse, hit riser, hit bass, hit impact gitu. Gitu teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke oke. Cocok buat reveal sesuatu. Iya, benar. Videoku yang Urofi tadi itu aku pakai hits yang endingnya teng gitu Mas Aki. Iya bisa buat logo gitu. Benar. Kita saling interaksi ya sekali lagi. Yang mungkin yang kurang interaksi silakan nanya nggak apa-apa ya gitu ya. Soalnya aku takutnya kalian Q&A yang kalian tanya di materi pertama udah lupa gitu di akhir-akhir gitu ya. Mungkin yang akhir-akhir ya khusus akhir-akhir aja tanyanya. Kita masuk ke yang nomor 3 ya. Kalau sudah ketik 1, tolong. Ada yang aman di sini ya. Nomor 3, kita fokus. Oke. Oke. Mas Zaki aman, Mas Zaki? Mas Aldi? Oh, Mas Aldi lagi nge-mall nih kayaknya ya. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Nomor 3. Whoosh. Whoosh itu adalah suara yang dimana kita pakai untuk perpindahan dari video 1 ke video kedua. Transisi teman-teman ya. Bahasa gampangnya transisi. Tak ulangi lagi ya. Gitu. Biasanya ciri-cirinya itu suara angin yang melintas atau objek yang cepat gitu, kilat gitu. Di screenshot buat referensi kalian ada keywordnya itu sudah aku kasih secara gratis. Kalian bisa cari di internet pasti ketemu itu. Tapi carinya nanti ya. Kita fokus Mas ya. Tak ulangi lagi ya. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk whoosh, riser sudah, hit sudah, whoosh. Sekarang kalau udah mau tanya, kalau nggak ada aku lanjut ke yang nomor 4. Ada 4 atau 5 ya? Aman di sini ya. Mas Zaki, Mbak Tati ya. Oke, Zaki ketik 1. Mbak Tati aman, Mas Ade aman. Yang lainnya? Kita ulangi lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 4 sekarang. Ambience.
Sampai sana ya. Oke, kalau kalian masih bingung ini suara apa, ini sebenarnya suara suasana. Nah, yang aku ambil sebagai sampel ini adalah suaranya drone. Sebentar, ada suara anjing. Perut. Boleh nggak tolong pintunya nggak ada? Nah, biar kita fokus gitu. Oke, teman-teman, perlu diperhatikan, ambience itu ciri-cirinya itu adalah pokoknya suara suasana. Suasana atau misal kalian bikin video. Nah, videonya itu ada satu orang berjalan di sebuah pasar, tengah pasar gitu. Nah, kalian pasti ada opsi di mana kalian harus ngambil suara tengah-tengah pasar itu, keramaian, suasana itu. Nah, itu namanya ambience, teman-teman ya. Contoh kedua, kalau misalnya kalian ngerekam video di mana orang ini ada di rooftop, ambience-nya tuh suaranya kalau nggak angin atau suara kendaraan dari jauh. Nah, itu ambience. Pokoknya suara ambience itu artinya adalah suara suasana. Ambience itu suasana. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Sampai sini paham? Juga ini screenshot lagi. Tolong di screenshot buat referensi kalian, teman-teman ya. Ambience ini penting banget soalnya. Nggak semua orang ini memakai ambience soalnya. Itu mungkin bisa jadi minus menurutku. Dan kalian kalau bikin video, kalian cuma input suara ini, itu udah nilai plus banget. Kayak unique selling point kalian tuh, ambience itu. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Ada yang paham? Oke. Kalau ambience sesuai dengan, iya benar, sesuai footage tertentu. Gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian ada di ini, coffee shop gitu, suaranya ya keramaian-keramaian atau enggak suara kopi, mesin kopi gitu. Ada mesin kopinya gitu. Jadi sesuai footage teman-teman ya. Bener Mas Ogi, terima kasih udah nambahin. Setuju sampai sekarang? Mau lanjut yang apa ya? Yang kelima, terakhir ya. Oh iya ya, ada 5 aku catat. Oke. 1, Mbak Tati ya, Mas Ade. Lanjut. Tolong di screenshot baik-baik. Ambience. Lanjut, oke. Environment. Ini nggak ada suara tertentu. Environment tuh. Environment tuh intinya adalah sebuah suara dari objek. Bahasanya cuma itu toh. Environment itu adalah suara yang dihasilkan dari objek. Terlepas itu objeknya bernyawa atau enggak. Contoh, laptop, mesin ketik. Itu suaranya mesin ketik. Cek 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 cek. Itu ya laptop ya. Kedua, kipas angin. Suaranya ya angin. Paham teman-teman di sini ya? Ini kalau nggak paham silakan bertanya. Soalnya memang nggak ada referensinya. Environment tuh variabelnya banyak sekali teman-teman ya. Suara kayak clap gitu doang. Itu environment, termasuk environment. Itu. Suara kayak, nah itu juga environment. Ketokan itu. Cuma itu aja sebenarnya. Sampai sini paham ya? Silakan di screenshot. Ya, keywordnya sangat bervariasi teman-teman ya. Jadi variabelnya banyak sekali sayangnya. Apakah aku bisa lanjut sekarang, teman-teman? Oke, ketik 1 lagi. Terima kasih, teman-teman. Lanjut. Oke. 3 terms, jadi ini 3 syarat ya. 3 syarat dari materi kedua adalah, tolong di screenshot ya, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, semua keyword yang sudah aku cantumkan sebelumnya, itu kan berbahasa Inggris. Nah, jadi kalau kalian cari di internet, pasti harus bahasa Inggris. Suara anjing menggonggong, itu bukan anjing menggonggong, tapi dog. Sound effect dog. Udah, itu aja. Semacam itu, simpulnya gitu. Yang kedua, kalau bisa, kalian jangan memakai sound design itu diulang-ulang. Contoh nih, ada 2 pengambilan gambar, yang satu suaranya sur, yang kedua sur. Itu mungkin ada beberapa orang yang kalau sudah paham, maksud sudah peka ya, itu mereka sometimes akan terganggu juga. Karena kalian overuse. Jadi jangan sampai kalian overuse ya. Kalau dikasih, kalau dipakai satu kali aja.
Kalau 2 jangan sampai 3 kali gitu. Pokoknya jangan sering gitu lebih teman-teman ya. Apalagi kalau suaranya whoosh, suara angin tadi itu mengganggu banget. Mungkin kalau environment bisa, kalau hits tadi bisa, riser bisa. Tapi lebih dominan ke environment sih kayaknya. Nah, dan yang ketiga, sound design tuh elemen suara yang kalian sudah screenshot tadi, jangan sampai suaranya lebih dominan daripada suara orang ngomong. Paham ya? Jadi jangan lebih dominan. Takutnya suara orang yang ngomong itu nggak kedengeran gitu. Jadi screenshot ya teman-teman ya. Aku lanjut sekarang. Materi ketiga, di mana mendapatkan sound design? Mana yang free, mana yang berlangganan gitu. Jadi ini referensiku ada di sini teman-teman. Kalau free copyright itu di YouTube. Banyak, sumpah demi apa banyak. Kadang aku juga comot dari YouTube. Dan itu free semua. Free. Itu coba kalian lihat itu layarnya. Itu ada tulisannya free, 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 free. Ya memang gratis. Dan sejauh ini aku pakai dari YouTube pun ya nggak ada pelanggaran atau apapun ya. Semenjak 2 tahun aku pakai sound design ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dibuat referensi juga. YouTube ya. Asal kalian ngetiknya pakai bahasa Inggris. Gitu. Nah, yang kedua itu aku pakai Epidemic gitu. Nah, tampilannya itu berupa video. Nah, itu banyak sekali tuh. Mulai dari suara angin, suara hewan, suara air, suara gedung dan petir dan lain-lainnya itu. Tapi aku yakin kalian mungkin akan dominan pakai YouTube. Karena memang aku awalnya pakai YouTube dan cukup banyak gitu. Maksudnya contohnya banyak, sampelnya banyak gitu. Jadi nggak satu dua doang, banyak kok. Kalian bisa comot dari situ aja, nggak apa-apa. Bisa dipahami teman-teman ya materi ketiga ini. Oke, untuk berikutnya. Nah, oke, ini kita ada live editing teman-teman ya. Kalian pakai Premiere Pro semua nggak? Ini aku pengen kasih tahu aja gimana cara ngeditnya teman-teman. Maksudku daripada kalian paham, aku cuman ngomong doang, tak kasih prakteknya juga gitu. Kalian kalau nggak pakai Premiere Pro pun kalian tinggal lihat aja nggak apa-apa. Gimana cara aku nyusunnya gitu teman-teman. Jadi itu dulu. Aku tak buka Premiere Pro-nya dulu. Kalau di sini ada pertanyaan nggak gitu? Kita tanya-tanya dulu ya. Sembari aku lagi buka project-nya teman-teman. Ada yang mau tanya gitu mungkin? Nggak apa-apa ketik aja. Aku baca dan aku jawab gitu. Kita buka project-nya ya teman-teman ya. Aku stop sharing dulu. Oke. Mas Zaki mungkin ada yang mau tanya mungkin. Silakan mau bertanya. Aku buka project-nya dulu. Ada yang tanya belum? Oh, nggak ada yang tanya. Oke. Sebentar. Kasih aku waktu dulu ya. Kita iklan dulu. Oke. Lanjut dulu, Bang. Masih paham? Oh, oke. Oke, oke. Bagus. Kalau masih paham, bagus. Lebih baik gitu. Maksud kalian di sini bayar pun akhirnya terbayarkan gitu. Dengan yang kalian bayar gitu. Aku nggak mau kalian masuk, udah bayar, nggak nerima apa-apa gitu. Aku pengen kalian, kalau memang mau tanya, langsung tanya aja. Aku jawab. Oke, ini aku buka project dulu. Masih loading teman-teman ya. Sabar ya, sabar. Mbak Tatia mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin? Mbak Tatia, Zaki. Hmm, Mbak Tatia, halo. Apakah masih di sana? Belum ada, tapi masih menyimak. Oke, that's good, that's good, that's good. Tapi paham ya? Sejauh ini paham ya Mbak ya? Yep, oke.
Oke, oke. Oke. Sound design. Oke, ini sudah masuk teman-teman. Aku ada live editingnya. Coba kalian cek ya. Tak sharing dulu. Oke, sampai sini apakah layarnya sudah, teman-teman? Layarnya? Halo? Bisa mendengar? Sudah. Oke. Oke, oke, oke. Ini aku ambil sampelnya dari project yang The Earth ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi silakan dicatat baik-baik. Mungkin ada poin-poin yang mungkin bikin kalian akan memakai ilmu ini. Gitu. Contoh, kita masuk ke scene opening dulu. Nah, ini aku udah buat singkat-singkat, jadi aku nggak bakal lama-lama kok ya. Singkat, jelas, paham. Pokoknya kan juga paham gitu. Oke, sebentar. Nah, ya. Mas Zaki mungkin aman ya? Layarku udah kelihatan belum Mas Zaki? Pak Ade mungkin? Oke, satunya Mas Ade Mas atau Pak ya ini ya? Mas Ade mungkin ada hal yang mau ditanyakan mungkin? Atau layarnya sudah aman nih? Kelihatan nih? Gitu. Oke, nggak ada respon. Oke, oke. Tinggal Mas Zaki sama Mbak Tati ya ini ya. Dua orang yang setia ya. Aman Bang, kenal softwarenya. Oh, baru kenal softwarenya. Oke, oke, oke. Oke. Oke, kita masuk ke video pertama dulu. Ini ada video di mana ini menampilkan sebuah awan dan pegunungan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Untuk sound efeknya, di sini aku pakai... Oke, bentar aku mute dulu satu-satu. Mas Zaki, Mbak Tatia, Mas Ade, ini suaranya namanya hits. Tak setel ya, tak play. 1, 2, 3. Oke, itu hits. Tak play lagi. Bisa dibuat opening, bisa dibuat intro logo, itu hits. Suara hits ya, dentuman bass tadi. Lalu yang kedua, aku tambahin suara angin, yaitu suara ambience. Kalau di play, ini tanpa suara hits ya. Oke. Kalau digabungin jadinya aman nggak? Aman semuanya? Kalau aku perlu play lagi, ketik play lagi. Aku nggak tahu kalian akan paham atau enggak, tapi aku harap kalian paham. Gitu. Apa aku perlu play lagi atau lanjut? Gimana? Gitu. Play ulang. Oke. Mau play ulang hits doang atau ambience aja atau dua-duanya? Gitu. Ini aku play ulang dari ini ya, apa namanya? Keduanya. Oke, keduanya. 1, 2, 3. Udah. Itu suara keduanya yang sudah aku play. Tak ulangi lagi ya. Oke. Mas Zaki aman di sini Mas Zaki ya? Tetap penyimak ya, Mas Zaki. Yuhu. Oke. Mas Ade aman? Apa perlu diulang? Kita masuk ke video berikutnya. Gitu. Ada berapa tuh? 5 aja. 6 ya, sorry. 6 aja. Oke. Ini video kedua, itu previewnya subjeknya, modelnya sedang jalan dan nutup pintu mobil. Oke, aku play sound yang pertama dulu. Ini sound apa ini? Sorry. Oke, suara pertama itu suara environment. Nutup pintu mobil. Tak ulangi lagi ya.
Nah, oke, itu suara pertama. Suara kedua itu suara dari ambience, angin lagi, karena memang aku menunjukkan visualnya ini dia di pegunungan. Aku play ya. Itu. Dan kalau aku play dua-duanya, 1, 2, 3. Aman sampai sekarang? Teman-teman ada yang mau ditanyain? Apa yang kalian screenshot tadi itu sudah jadi senjata buat kalian di video kalian berikutnya. Aku yakin gitu. Jadi aku udah belajar 2 tahun, kalian belajar 1 jam mas, cukup gitu. Oke, Mbak Tati aman? Kita lanjut ke video ketiga kalau aman. Oke, Mas Ade aman ya? Aku harap sangat aman. Video ketiga, itu orang sedang naruh tas. Nah, kira-kira seperti apa suaranya? Suaranya cuma 1 layer doang ya itu ya. Yang sebelumnya kan 2 tadi. Ini 1 doang. 1, 2, 3. Oke, cuma suara environment aja. Suara environment, jadi dia cuma naruh tas. Udah, itu aja. Jadi aku harap mungkin pada aman ya. Gitu. Keywordnya apa di situ? Yang mana Kak? Video keberapa ini? 1, 2, 3? Yang mana tuh? Naruh tas. Naruh tas. Oke, unik juga pertanyaannya ya. Keywordnya di sini sleeping bag. Sleeping bag. Oke. Nah, ini perlu juga diingat teman-teman. Ini mungkin sleeping bag itu kan kasur tidur ya. Sorry. Tas, itulah kasur tidur ya. Tas kasur. Oh iya, tas kasur. Tas kasur, gitu. Sebenarnya tidak ada patokan tertentu keywordnya itu apa. Yang penting suaranya terdengar mirip dan itu sangat relate. Ambil aja. Tipsnya itu dari aku teman-teman ya. Sleeping bag teman. Ini nih. Tak ketik ya. Nah, itu. Ya, ini sleeping bag semua ini. Oke, sleeping bag. Lanjut ya. Terima kasih udah nanya. Kalau udah nanya, langsung ketik aja teman-teman. Gitu. Sekarang kita play video berikutnya. Yaitu sebuah kendaraan yang sedang maju. Sorry, kendaraan yang sedang berjalan. Dan tas. Seperti apa suaranya? Kita play di layer pertama dulu. Yang ini dulu teman-teman ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi suara mobil jalan. Tak ulangi lagi. Oke. Itu suara pertama. Suara kedua, ini kayak suara air ya kayaknya ya. 1, 2, 3. Ya, suara air. Ambience-nya air, terus environment-nya knalpot itu. Ada yang nggak denger atau gimana? Lanjut, oke. Lanjut. Oke. 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 Mbak Tatia paham? Mas Ade paham? Tak play lagi. Oke. Video berikutnya yaitu tentang talent model itu sedang berjalan ke batu-batu dan berpindah ke tas. Kira-kira seperti apa suara itu? Ada berapa layer nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 layer. Kita play satu-satu teman-teman ya. Coba kita mulai dari yang pertama. Oh ini musik, sorry. Nggak perlu, musik nggak perlu. Kita hapus aja.
Layer pertama itu suara whoosh. Nah, itu layer pertama. Suaranya angin tadi. Suara kedua. Itu suaranya hits. Oke. Mbak ini mungkin suaranya rada itu ya apa? Susah didengar. Aku coba naikin volumenya ya. 1, 2, 3. Itu. Suara ketiga. Nah, oke, itu suara dia berjalan dari batu hingga suara angin tadi. Dan kalau aku gabungin semuanya, nah jadi seperti ini. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang ingin diulang sebelum kita masuk ke video terakhir ini? Ini video terakhir ini. Ya, ini video terakhir. Ya, oh, oke. Paham semua? Aku lanjut ke yang terakhir. Ini kayaknya pertanyaannya Mas Zaki ini ya, yang logo ini. Nah, yang logo ini. Ya, aku pakai suara hits tuh. Oke, video yang ini terakhir itu aku mulai dari suara glitch. Kalian kalau tahu suara glitch itu termasuk suara hits ya. Keywordnya glitch itu termasuk hits. Jadi dia tuh kayak suara listrik gitu atau error siaran TV yang error gitu. Perhatikan ya, 1, 2, 3. Nah, itu. Paham? Nah, di saat video ini, yang dimana aku menampilkan Urofi sedang ada di pantai, itu cuma suara logonya aja. Nggak ada suara air. Gitu. Ini mungkin ada membingungkan, tapi semoga kalian paham. Kalau ada yang bingung, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Kita mulai ya. Nah, suara elang itu juga termasuk suara environment. Binatang soalnya. Binatang gitu ya. Hewan gitu. Layer ketiga, ini suaranya hits. Nah, hits. Terakhir, yang keempat, itu suara riser. Riser. Jadi kalau kita gabungin suaranya, jadinya seperti ini. Paham? Ada riser, ada hits, ada environment, ada ambient juga. Gitu. Nggak ada whoosh, nggak ada whoosh. Mantap. Gimana, Mas Zaki? Menerima sesuatu di masterclass ini? Mantap ya. Gitu. Mungkin ada satu, ini yang cuman preview saja sih teman-teman. Sebelum kita mengakhiri gitu ya. Ini video orang berkelahi gitu ya. Ini salah satu contoh di mana ini suara environment lebih tepatnya. Suara orang gepu-gepuan gini. Aku play nggak apa-apa ya. Ini cuman final aja ya. Kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, itu juga termasuk suara yang detak jantung itu hits. Yang itu yang apa? Suara kayak yang mengganggu ini riser ini ya. Oke, mungkin itu aja materinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau gimana nih, teman-teman? Suara jatuhnya gimana tuh? Suara jatuh mana? Bentar.
Oke, mana suara jatuh? Oh ini suara jatuh ini. Keywordnya fall. Keywordnya fall ini. Jatuh. Ya, coba jatuh. Fall. Tak ulangi ya. Walah. Oke. Udah, gitu aja. Apakah kalian ingin tak kasih tahu sesuatu? Maksudku ada satu hal lagi sih. Mungkin kalian mau dengar apa? Kalau suaranya orangnya dari kamera langsung nggak? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Suara orang. Mana suara orang? Oh, enggak. Mas Zaki. Itu aku download. Aku download. Soalnya waktu di lapangan, noise suaranya. Jadi ada beberapa suara yang nggak aku inginkan tuh masuk gitu. Jadi aku download dari internet, dari YouTube. Kita lihat keywordnya apa keywordnya. Bukan ini. Bukan ini. Bukan. Oh ini suara-suara. Nah itu. Keywordnya scream female. Ini keywordnya ini. Itu keywordnya. Jadi ini download. Nggak ada yang asli. Suaranya nggak ada yang asli. Kalau sound effect berbarengan dengan musik keramaian kah? Enggak. Selama eh, selama mungkin gini sih Mbak Tatia. Ini pertanyaan yang bagus ini. Untuk saran untuk itu, kebanyakan kayaknya sound effect itu nggak sedominan musik. Jadi kalau perhatikan ya, ini tanganku ya, ini musik, bawah langsung ini sound effect. Jadi mungkin lebih suaranya volumenya lebih kerasan ini bahasanya ya. Tapi ya jangan sampai mengalahkan suara yang paling atasnya lagi adalah suara karakternya waktu ada dialog gitu. Gitu sih. Itu sih dari aku sih. Gitu. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya kalau bisa nggak terlalu dominan banget. Nggak terlalu dominan banget kok. Gitu. Udah berapa jam gini? Kita ini apa namanya? Meeting ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, gitu. Atau sudah selesai, gitu. Mungkin dari siapa hostnya ini aku lupa ini. Halo host. I'm sorry, I forgot. Halo Kak. Iya, oke. Udah berapa lama ini? Ini udah sejam sih. Teman-teman silakan kalau misalnya ada yang mau nanya langsung juga boleh ya teman-teman. Kalau mau open mic, open cam itu Iya, boleh iya. banget. Open mic, open cam. Let's go, let's do it. Ya, biar ada interaksi langsung juga boleh. Silakan. Kita masih ada waktu sampai nanti teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi, nanti kita akan closing. Nah, ada pertanyaan tuh Kak dari Kazaki. Silakan Kak Oke, Zaki. langsung aja. Mas Aki, software yang dipakai. Oke, Mas Ade. Ini aku ketik ya. Gak bisa open mic lu. Kenapa nggak bisa open mic? Gitu. Oke, tapi aku berharap bisa open mic sih ini sih. Coba diusahakan. Suara Harusnya bisa strat, sih Kak. iya Coba Kak harusnya bisa. Zaki. Heeh. Silakan bisa kok. Halo. Nah, Iya. oke, halo Mas Aki. Halo Kak. Hai. Iya tadi itu pertanyaannya udah di chat sih itu. Suara terakhir yang setelah female scream itu sama female scream juga yang ngerang gitu lah yang waktu di lantai berdarah itu. Yang ini tah? Bentar. Itu Setelahnya itu ada suaranya nggak sih? setelahnya. Bentar. Kasih tahu aku ya, ngerang. Oh, oke. Gitu ya. Oke. Itu ya, yang itu ya. Iya, benar. Mana suaranya? Let's see.
Oke, ini aku ketemu. Suaranya, let's say. Oh, ini suara asli. Suara asli, cuman aku edit lagi. Suara asli. Ini suara asli, Mas. Gitu. Ini mungkin bisa jadi referensi buat Mas Zaki. Mungkin untuk menciptakan suara yang menggema tadi itu. Nah, ini pakai filter ini aja, Mas. Analog delay. Dan nggak usah diotak-atik lagi. Nggak usah diotak-atik lagi. SS. Ya, screenshot dulu. Analog delay. Nggak usah diotak-atik lagi. Udah, tinggal drag and drop, udah selesai. Masalah terselesaikan. Oke. Udah itu aja tanyanya. Wow. Wow. Oke. Mbak Tatia mungkin dia mau tanya. Bisa on mic, bisa on cam. Mungkin kita nggak seramai webinar pada umumnya. Cuman aku yakin kan kalau sudah membayar webinar ini, kan berarti mencari sesuatu selain ilmu gitu. Yang bisa kalian pakai ke depannya gitu. Mungkin makanya aku sediakan live editing ini. Biar terkesannya kalian nggak bayar cuma-cuma gitu. Jadi gimana Mbak Tatia mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya ada 1 jam ya. Oke, oke. Hmm. Oke cukup jelas. Mas admin, hai. Kayak udah deh. Oke, kalau gitu, kalau misalnya memang udah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang join, nanti ditunggu aja rekaman videonya, jadi nanti bisa di-review ulang, mungkin tadi ada yang ke-skip atau gimana, bisa dicek lagi. Bakal saya share maksimal H+7, jadi nanti ditunggu aja di minggu depan, nanti akan saya share di grup, biar teman-teman bisa review lagi videonya dari awal sampai akhir. Oke, kalau dari Kak Dery berarti udah nggak ada ya Kak? Udah semua ya, udah beres ya? Udah, nggak ada. Aman. Oke, sip kalau begitu. Kalau misalnya memang udah semua, makasih banyak Kak Dery atas waktunya dan juga materinya. Mudah-mudahan jadi ini ya ilmu yang bermanfaat nih buat teman-teman. Sip, makasih banyak juga buat teman-teman yang udah join. Nanti akan saya share materinya, videonya gitu ya, nanti biar teman-teman bisa review lagi. Jangan lupa nanti follow Instagramnya Kak Dery juga di @apa Kak? Dari Muammar. Ini aku ketik. Oke, jangan lupa follow Instagram Kak Dery. Jangan lupa follow Instagram Amazing juga dan tunggu update-update kelas selanjutnya biar teman-teman bisa ikutan kelas-kelas lain. Oke, kalau gitu saya tutup kelas hari ini. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih. Dadah.